Shalom. Senang banget kan kita bisa dikumpulkan kembali walau cuma lewat Zoom. Kali ini kita bakal dalam sesi Q&A, question and answer. Masih dalam slogan Korem tahun ini, Grow Together. Tema Q&A kita kali ini, Toxic Relationship versus Growing Relationship. Nah, jadi buat kalian-kalian nih pasang volumenya kenceng-kenceng, dengerin nih buat kalian yang jomblo, siapa tahu abis ini jadian, siapa tahu. Buat yang udah ada pacarnya, udah ada cemewewnya nih, bisa jadi buat bahan pemikiran lagi. Bisa mikir lagi, udah bener belum, udah baik apa belum buat kita. Di sini udah ada Cik Catherine, sama Ko Didi. Ada Conto Mori dan Semu Yulia yang bakal jadi pembicara kita. Sebelum kita mulai Q&A hari ini, mari kita berdoa teman-teman. Tuhan terima kasih karena pada saat ini Engkau telah mengumpulkan kami dalam Zoom ya Tuhan. Hari ini kami akan melakukan Q&A Tuhan. Kiranya apa yang kami dapat hari ini hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Kau berkati dari awal acara ini sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Buat Conto Mori sama Semu Yulia, kita ini penasaran banget nih, apa sih toxic relationship itu sama growing relationship itu, bedanya apa dan ada bisa yang dijelasin nggak sih buat kita semua? Oke, ya. Salam teman-teman. Senang sekali bisa bertemu kalian lewat platform ini. Kita hari ini akan bahas tentang toxic relationship dengan growing relationship. Ya teman-teman, kalian kan udah tahu nih, kita manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Pasti kan, seperti itu manusia itu diciptakan Tuhan untuk relasi dengan pasangan. Ya, ada apa? Oke, kita lanjut aja. Jadi, karena Allah desain kita untuk berelasi, dan Allah ketika penciptaan Adam dan Hawa itu melihat bahwa sendirian itu nggak baik. Jadi dia jadikan Adam itu seorang pendamping yang sepadan dengan dia, yaitu Hawa. Nah, ayat ini di dalam Kejadian 2 ayat 18 dituliskan di sana. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi pengertian ayat ini bukan melulu tentang pasangan hidup atau pernikahan, teman-teman. Jadi kita juga bisa menafsirkan bahwa manusia itu tidak bisa hidup seorang diri. Dia butuh rekan. Dia butuh sesama manusia untuk semakin hari semakin bertumbuh dan semakin bahagia tentunya. Nah, teman-teman, Allah juga adalah Allah yang berelasi. Allah kan kita mengenal Allah kita adalah Allah yang Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Mereka itu berelasi bertiga. Dalam relasi mereka adalah satu. Mereka saling mengasihi, mereka yang menciptakan kita adalah Allah yang berelasi. Oleh karena itu kita pun manusia ini pasti berelasi. Nah, jadi jelas dari dulunya Allah desain kita berelasi. Oleh karena itu kita hari ini pun berelasi. Namun ada bad news teman-teman. Ada kabar buruk. Relasi kita itu cacat sekarang ini. Jadi yang kita jalani hari ini adalah karena kita udah jatuh dalam dosa, kita itu mau berelasi. Maunya dengan baik, mengasihi, melindungi, dan komunikasi. Tapi seringkali gagal, terluka, dan akhirnya kita tidak tulus mengasihi orang lain atau melayani orang lain, kita menyakiti mereka. Jadi teman-teman, tentunya kalian pernah merasakan hal yang seperti ini. Nah, niatnya mau membahagiakan sahabat ataupun pasangan kita, ataupun keluarga kita, atau orang-orang yang di dekat kita. Tapi malah kita membuat mereka makin sekarat, kita pun makin dying, dan akhirnya berantakan. Pengennya bahagia, tapi malah akhirnya kita terus berkutat dalam relasi yang tidak baik ini.
Kita makin hari makin menderita, kita pengen keluar, tapi nggak bisa keluar. Jadi gimana nih? Apa solusinya? Nah, kalau teman-teman pernah merasakan hal yang demikian, nah itulah yang disebut dengan toxic relationship. Nah, mari kita bersama-sama bahas. Nanti Semu Yulia akan bahas hal ini. Silakan Semu. Oke, saya akan share screen dulu ya. Ya, sebelum memasuki toxic ataupun growing relationship, saya akan menjelaskan dulu, karena tadi disampaikan oleh contoh kan kita makhluk yang relasi ya, berelasi. Selalu ingin punya teman, punya komunitas, nggak bisa sendiri, begitu kan? Nah, jadi kita mau lihat nih, relationship itu meliputi apa aja gitu ya. Relationship tentunya yang pertama kita dengan Tuhan ya, kita punya relasi sama Tuhan sebagai orang percaya. Terus relationship dengan diri kita. Kenapa? Kita harus sadari kalau kita ini sebelum kita menjalin relasi sama orang, kita perlu kenal diri kita, perlu berdamai dengan diri kita perlu tahu diri kita ini seperti apa gitu ya. Nah, selain itu juga ada keluarga. Nah, tentu teman-teman juga punya keluarga ya, punya saudara ataupun kalaupun anak tunggal nggak punya saudara tapi ada papa mama gitu ya. Tentu kalian pernah ngobrol, pernah curhat mungkin ya. Nah, selain itu ada teman. Selain teman yang biasa saja, ada sahabat ya, teman yang lebih dekat. Lalu ada pacar ya. Nah, nanti baru hubungan yang lebih dekat lagi ya, suami istri. Nah, inilah relasi yang sehat. Ya, relasi yang sehat ya pada umumnya gitu ya. Tapi kita tahu zaman semakin maju dan bisa dibilang dalam tanda kutip semakin gila begitu ya. Apa yang terjadi, relasi yang sehat ini bisa juga menjadi nggak sehat. Nah, contohnya apa? Nah, sekarang kalau dulu mungkin ya sebenarnya dulu juga sudah ada ya. Nah, sekarang lebih banyak begitu ya. Istilahnya TTM atau HTS gitu. Kalian pasti tahu ya, teman tapi mesra gitu ya, atau hubungan tanpa status. Nah, kira-kira kalian bangga nggak sih kalau kalian tuh disebut TTM begitu ya? Harusnya enggak ya hubungan tanpa status gitu ya. Padahal bagi para wanita itu status itu penting ya. Siapa yang cewek-cewek dalam hati ya, acungkan jempol. Nah, selain itu hubungan tidak sehat juga bisa sesama jenis. Nah, mungkin kita wah ini enggak real ini semu gitu ya. Tapi jangan bilang gitu ya. Sekarang ini banyak ya enggak dapat yang lawan jenis, sesama jenis pun jadi begitu ya. Nah, teman-teman sebelum masuk ke dalam pacaran ya, yang relasi lebih maksudnya deket begitu, kita ngomongin tentang pergaulan dulu ya, friendship ya, tentang teman, tentang sahabat. Nah, hubungan sahabat ini pun juga bisa sehat, bisa sakit ya. Saya katakan sakit ya, nggak sehat begitu ya. Nah, apa aja? Teman-teman bisa coba saya akan jelaskan dengan sedikit contoh supaya kalian tahu kira-kira kalian berteman ini sehat nggak sih gitu ya. Coba kita lihat sama-sama. Nah, kalau kalian sehat, tentunya kalian dengan kawan atau komunitas kalian itu enjoy gitu. Kalau sakit apa? Kalian merasa tertekan karena ada, katakanlah ini sahabat ya, jadi misalnya satu kalian dengan satu orang begitu ya. Nah, kalau sakit itu hubungan relasi yang sakit, teman kalian atau kalian ini posesif begitu ya, mengikat sifatnya. Jadi misalnya gini nih, kamu jangan berteman sama dia ya, kamu cuma temenan sama aku aja begitu. Nah, itu tanda-tanda tuh ya. Kalian enjoy nggak sih kayak gitu? Gila, aku baru SMP atau aku SMA begitu ya, atau udah mau kuliah nih, temenan cuma sama dia doang, nggak boleh sama yang lain begitu. Nah, akhirnya tertekan. Tapi kalian nggak berani ngomong gitu ya.
ditahan aja, ya udahlah karena dia baik, dia kaya, biasa dia kalau makan yang bayarin begitu ya. Nah, itu bedanya ya, sehat yang enjoy. Ya udah kalian berteman aja sebanyak-banyaknya gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, yang kedua, kalau persahabatan kalian tuh mandiri. Nah, ini sehat nih ya, ciri yang sehat. Mandiri sama yang sakitnya apa? Bergantung. Kalian mesti seleksi gitu ya. Apakah aku selama berteman sama dia, aku nih dikit-dikit bergantung nggak sih gitu ya? Dikit-dikit aku, merasa aku nggak mampu gitu ya. Jadi apa-apa minta tolong gitu ya. Dan sayangnya juga sahabat kalian ya selalu menolong begitu ya. Jadi satu lemah sekali, satunya kuat sekali ya. Itu juga nggak sehat ya. Berikutnya, apakah kalian berteman itu bertumbuh atau malah sahabat kalian tuh bawa pengaruh yang buruk gitu ya. Jadi kalau kalian bertumbuh ya kalian lebih rajin melayani Tuhan. Kalian kalau ada masalah diarahkan, ayo doa, puasalah begitu ya. Ayo kamu harus cari Tuhan dulu, jangan bingung cari teman, curhat gitu ya, apalagi yang ngerokok kek atau ya pengaruh-pengaruh yang lain begitu ya. Nah, kalian bisa dengan akal sehat kalian, dengan hikmat dari Tuhan itu bisa berpikir gitu, apakah temanku ini dia selama ini ngarahin aku kemana begitu ya. Nah, berikutnya, apakah kalian selama bersahabat kalian bisa otentik jadi diri kalian sendiri, atau jangan-jangan kalian jaim ya, jaga image. Jadi ya udah, karena aku pengen diterima, karena temanku butuhnya aku yang seperti ini, bukan aku ya memang ini aku begitu. Nah, jadi hati-hati kalau kita nggak otentik, capek ya. Kalau kita nggak otentik, kita pakai topeng, kita nggak jadi diri kita, pasti nggak akan bertahan lama gitu ya. Berikutnya, tulus. Persahabatan kalian tuh mesti tulus. Jangan ada embel-embelnya ya. Kalau yang sakit itu ada maunya, ada maksud yang terselubung. Nah, itu ya, hati-hati ya. Gimana kita tahu? Nah, ya memang kita harus jalani. Yang penting kita sendiri, kita harus ngomong sama diri kita, ayo saya mau berteman dengan kamu secara tulus gitu. Berikutnya, saling mengasah. Nah, kalau ini mungkin agak susah ya buat teman-teman ya, jarang ya yang kalian itu berani ambil resiko. Aku mau tegur dia, aku mau nasihati dia, udah melenceng nih jalannya. Itu mesti pikir berulang kali, karena apa? Takut apa? Ketika kalian tegur, misalnya sahabat kalian ngerokok nih, kalian mau tegur, jangan ngerokok, itu dosa, apa bla 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 gitu ya. Tapi resikonya kalian akan ditinggalin. Maksudnya, udah kamu nggak usah sok suci, jadi kita nggak usah temenan lagi. Gitu ya. Itu kenapa? Kalau yang persahabatan yang sakit, ya udah kita nggak mau gitu ya. Maksudnya ya cari aman aja, ya udahlah biarin lah ngerokok yang sakit ya badannya dia sendiri begitu ya. Nah, yang terakhir ciri-cirinya ya dari kami ini ya, maksudnya mungkin masih banyak begitu ya, tapi kami ringkas begitu. Punya pendirian, atau yang model persahabatan yang sakit itu pasrah begitu ya, nggak berdaya, ngikut aja begitu ya. Nah, kalian udah ya memasuki masa remaja, bahkan ada yang mungkin sudah beranjak mau pemuda begitu ya, itu mesti pikirin baik-baik. Kalian punya prinsip hidup, punya pendirian yang kuat. Jangan terus diombang-ambingkan gitu ya oleh pengaruh-pengaruh pergaulan ataupun sahabat ataupun apa yang ada di sekitar kalian, ya. Nah, kita akan lihat ya apa yang membedakan gitu ya, apa yang membedakan persahabatan. Kalau tadi yang saya sebutin tadi kan kita lagi ngomongin tentang persahabatan ya, pergaulan, dengan pacaran ya, dengan
Ya, dua orang yang memang ada mengikat sebuah komitmen begitu ya. Belum nikah ya, masih pacaran ya. Tahap selanjutnya setelah persahabatan itu kan pacaran. Ya, apa yang membedakan? Nah, satu ini yang membedakan. Adanya kasih eros gitu ya. Kasih yang punya gairah cinta ya, gairah ketertarikan, suka begitu ya. Rasa ingin memiliki. Nah, itu ya bedanya ya. Kalau sahabat tadi kan enggak bisa ya, kamu mau memiliki belum gitu, belum tahapnya. Nah, kalau pacaran sudah ada rasa-rasa itu. Nah, mari kita melihat yang tadi disebutin ya. Kenapa relasi itu ada ya, kita hari ini akan membahas dua macam relasi ini ya, satunya yang beracun, satunya yang mau menumbuhkan begitu. Nah, teman-teman, relasi yang beracun itu pasti ujung-ujungnya bakal mati begitu ya. Kalau minum racun coba tahan berapa lama ya, pasti nggak tahan lagi ya, mulutnya keluar busanya begitu ya, langsung di UGD begitu kan. Nah, gitu ya. Nah, relasi seperti ini itu kenapa bisa terjadi? Yang pasti karena dosa, ya, ingat-ingat ya, karena dosa itu. Tapi kita nggak perlu salahin Adam dan Hawa begitu ya. Nah, kita cukup tahu aja, ya, karena dosa itu makanya relasi itu rusak. Nah, kedua, pola relasi yang kita dapatkan dari keluarga kita. Nah, ini dari keluarga kita tahu bahwa setiap keluarga itu nggak ada yang sempurna, ya. Jadi ideal pun aja sulit begitu. Karena itu kita ini relasi kita ini ya seperti yang contoh tadi bilang ya, cacat begitu ya. Ada lubang begitu ya, adanya retakan begitu. Mungkin juga karena ada luka masa lalu. Nah, yang belum diselesaikan, trauma di belakang gitu ya, sehingga itu yang membuat relasi kita itu jadi freak begitu ya, jadi aneh, agak ya janggal begitu ya. Nah, ada juga yang karena kita bertemu dengan teman-teman atau komunitas yang bermasalah. Nah, jadi ketika kita belum firm, belum kokoh begitu ya dengan diri kita, ketemunya dengan pergaulan yang juga bermasalah, teman-temannya yang bermasalah. Jadi ceritanya mereka itu kalau curhat ya masalah aja. Nah, gitu ya. Nah, itu yang mengakibatkan kita ini akhirnya kita menjadi orang yang sangat bermasalah dan kita menjalin relasi yang bermasalah juga. Nah, saya kasih lihat beberapa contoh toksik ya, dalam relasi itu apa. Nah, ada model orang-orang ya yang berelasi, yang pacaran ini yang bergantung, atau istilah psikologi dikatakan borderline. Jadi orang-orang ini, mereka ini, pasangan ini, mereka itu kebergantungannya itu sangat-sangat berlebihan. Misalnya, contoh, saya nggak mau makan kalau kamu nggak datang ke rumah, kalau kamu nggak bawa makanan, saya nggak mau makan kalau bukan kamu yang masakin. Nah, kayak gitu-gitu. Ini masih pacaran loh teman ya. Jadi model-model seperti ini itu yang dinamakan borderline begitu ya. Salah satu contohnya. Lalu ada juga yang over possessive. Over possessive itu berarti dia itu sangat protect. Kamu keluar jam berapa? Kemana? Pulang jam berapa? Sama siapa? Jam berapa balik? Kamu bawa apa? Mana nomor telepon temenmu? Kamu pergi sama siapa? Naik apa? Wah, pertanyaannya itu bisa ngalah-ngalahin Najwa begitu ya. Ya, jadi orang-orang yang over possessive ini sangat protektif dan cemburuan. Nah, ini bahaya nih. Kalau pacaran aja udah kayak begitu, apalagi nanti menikah begitu ya, serem ya. Jadi sampai juga ada yang stalking juga ya, kalau istilahnya medsos sekarang ya. Jadi diliatin IG-nya, siapa aja yang like. Waduh, kamu ada hubungan sama cowok ini ya, sama cewek ini ya. Waduh, gitu ya. Jadi tambah berkembang ketakutannya begitu ya. Nah, ini sakit begitu ya. Ini enggak bagus, enggak sehat. Lalu berikutnya itu ada rasa insecure.
insecure ini tumbuh rasa tidak aman ya, rasa tidak aman. Jadi ketika berelasi itu sebenarnya relasi yang sehat adalah kita merasa kalau ada di dekat pacar kita merasa aman kan ya. Nah, tapi justru di relasi yang beracun ini kita tuh merasa nggak aman gitu ya. Kita rasa khawatir, kita rasa was-was gitu ya. Karena apa? Nah, kalau kita misalnya mau menegur, kita mau ngasih tahu, kita nggak mau gitu ya. Kita menolak untuk itu. Karena apa? Karena takut diputus gitu ya. Karena takut nanti kita ditinggalin atau jadi yang kedua begitu ya. Pokoknya macam-macam perasaan itu yang muncul gitu ya. Akhirnya apa? Ketika kita merasa insecure, ya kita bohong, ya kita akan bohongin pasangan kita, gitu ya. Lalu berikutnya tuntutan. Nah ini bahayanya bagi orang-orang yang biasanya ya kebanyakan ini orang yang perfeksionis, ya perfeksionis tuh ya pengen melihat segala sesuatu itu tampak rapi gitu ya, tampak pas tepat gitu ya. Nah, misalnya kalau orang-orang yang tipe seperti ini menuntut pasangannya itu juga seperti itu ya. Misalnya dia harus pakai bajunya itu yang rapi begitu ya. Nah, kalau pasangannya pakai bajunya wah salah-salahan begitu ya, warnanya nabrak begitu, dicerewetin begitu ya, diomelin, kamu tuh nggak bisa nggak modis kamu begini begitu gitu ya. Ya cowok juga bisa gitu ya, yang perfeksionis bisa ngomelin yang ceweknya begitu. Lalu juga ada yang otoriter. Nah otoriter ini ngatur banget ya, jadi dia ngontrol, ambil kontrol penuh sama pasangannya. Lalu physical dan verbal abuse. Nah, jadi pasangannya ini bisa melakukan penindasan secara fisik, seks juga ya, ataupun kata-kata dari olokan begitu ya. Nah, lalu juga ada perasaan yang takut. Jadi ada rasa itu, jadi relasi itu dipenuhi dengan ketakutan. Takut diputus, takut ini, takut itu. Berikutnya juga manipulatif. Nah, jadi salah satu ya cowok cewek ya bisa ya pakai topeng ya seperti tadi saya bilang di friendship tadi ya. Jadi mereka nggak tampil apa adanya. Mereka nggak aman kan. Jadi mereka pakai topeng aja gitu ya, tampil baik. Atau ada yang pacaran hanya demi status. Nah, jadi teman-teman berhati-hatilah kalau mulai muncul gejala-gejala seperti ini ya, atau kalian sudah mengalami sekarang begitu. Jadi waspadalah kalau ini muncul ya, kondisi ini sekarang yang terjadi, apa yang harus saya lakukan? Nah, teman-teman kalian belum sampai ke dalam pernikahan, jadi masih ada harapan, masih ada jalan keluar. Yang pertama ada dua ya, yang solusi yang kami berikan. Yang pertama, cari pertolongan. Ya, jangan takut, jangan sampai telat. Cepat-cepat cari pertolongan. Minta tolong siapa? Kalian kalau ada sahabat, kalau ada teman dekat yang kalian percaya, boleh. Atau mungkin pembina kalian. Orang yang lebih dewasa secara rohani, bisa kalian minta tolong itu ya. Atau yang kedua, kalau kalian berani, putuskan ya. Ini dengan penuh pertimbangan kalian sendiri, putuskan ya. Jadi kalian yakin betul, udah nggak mau mikir-mikir lagi, langsung mau ngomong nggak apa-apa ya. Kalian sudah tahu itu relasi nggak sehat, langsung bilang aja sorry, saya nggak bisa lagi ya, kita di end begitu ya. Oke, berikutnya saya serahkan ke Contoh untuk menjelaskan tentang relasi yang growing gitu ya. Silakan. Oke. Nah, kita masuk ke relasi yang growing, teman-teman. Jadi, untuk mencapai relasi yang bertumbuh ini nggak ada solusi yang gampang. Jadi, memang kita harus berjuang dan
kita harus ketemu dulu akar masalahnya apa. Jadi kita udah dibahas di awal, akar masalah relasi kita ini yang rusak dengan sesama itu adalah dosa. Jadi pemulihan relasi itu harus start dari pengampunan dosa. Jadi jika engkau sudah menikmati pengampunan dosa melalui Yesus Kristus, anaknya Allah Bapa, kamu sudah bisa memulai relasi yang baik. Jadi inilah berita baiknya teman-teman, ini good news-nya. Jadi Yesus datang untuk memulihkan relasi kita dengannya, dan akhirnya memulihkan relasi kita dengan saudara-saudara kita, sahabat kita, bahkan pacar kita. Jadi di sini kita akan mulai relasi yang bertumbuh, dan jelas kita bertumbuh ke arah Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Ialah menjadi contoh dan teladan kita bagaimana kita berelasi. Yang benar itu gimana? Lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, growing relationship adalah relasi yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Nah, Tuhan Yesus sendiri memberikan sebuah perintah baru kepada murid-muridnya, yaitu kamu harus saling mengasihi. Dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35, kemudian diulang lagi Yohanes 15 ayat 12, Yesus bilang, kamu harus saling mengasihi. Di antara murid-murid dan kepada dunia juga kamu harus mengasihi. Supaya dunia tahu bahwa Yesus yang diutus oleh Bapa. Dan karena Yesus sendiri sudah mengasihi kita dengan total. Dia berikan dirinya meskipun semua orang menolak dia. Tapi ia tulus memberikan kasihnya kepada kita. Supaya kita belajar apa artinya mengasihi dan apa artinya berelasi. Gitu teman-teman. Jadi saya akan jelaskan beberapa hal bagaimana kita bisa punya relasi yang growing. Pertama adalah otentik. Nah, teman-teman harus jadi orang yang otentik. Nah, otentik. Apa artinya otentik? Kamu bebas berekspresi, jadi dirimu sendiri. Jadi perlu mengenal dirimu dengan baik. Contoh yang paling gampang itu kayak temperamen. Kamu itu sanguin, kolerik, melankolik, atau phlegmatik. Itu paling gampang sekali. Nah, teman-teman bisa akses itu di internet, bisa tes, ikut tes. Jadi kalian tahu, ini saya tipenya seperti apa temperamennya. Atau yang lain, bisa punya tes bahasa kasih. Nah, saya itu dikasihi dengan cara apa? Yang paling top itu misalnya pemberian, atau pujian, atau waktu, kehadiran. Nah, seperti itu. Terus kalian juga harus mengerti dirimu itu introvert atau extrovert. Nah, dengan mengerti diri kita, mengenal diri kita, kita bisa berrelasi dengan tepat. Dan mengenal orang lain juga kita bisa berrelasi dengan tepat. Kemudian kedua adalah teman-teman mau belajar dan diajar. Nah, di sini firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi di Amsal 27 ayat 17 ini mengajarkan kepada kita harus saling mengasah antar manusia. Jadi teman-teman mengasihi, dikasihi. Mengampuni, diampuni juga. Menegur dengan kasih, dan akhirnya saling memberikan pujian. Nah, ini jarang sekali di dalam budaya kita ya, saling memberikan pujian. Ada itu biasanya cacian, makian, atau sindiran. Nah, saya menantang kita untuk growing adalah memberikan pujian. Itu penting sekali. Nah, kemudian 3 adalah toleransi. Jadi hargai pendapat kawan-kawanmu dan bersedia menerima kelebihan dan kekurangannya. Ya, kalau ada sahabat atau pacarmu, teman-teman perlu mengerti dia. Mengerti, menghargai pendapat dia. Kita punya kelebihan, kita juga punya kekurangan. Demikian juga lawan komunikasi kita. Kemudian terakhir adalah, 2 terakhir, peka. Jadi belajar semakin hari semakin peka akan perasaan orang lain. Ya, seperti itu. Jadi makin hari makin peka. Kemudian terakhir, relasi yang growing itu ciri khasnya adalah penuh kedamaian dan sukacita. Jadi teman-teman, kalau kita makin hari makin konflik dan tidak enjoy, nah itu tandanya relasi kita toxic. Kemudian kita
akhirnya makin hari makin rusak. Nah, kalau growing, tandanya adalah kita makin hari makin damai. Jadi kalau kalian makin berelasi, makin gak damai, makin gak sukacita, nah kalian mesti cek. Karena kasih dalam Kristus itu, relasi dalam Kristus itu, salah satu cirinya itulah damai dan sukacita. Oke, teman-teman, saya kasih teks terakhir. Teman-teman harus makin mengenal Tuhanmu dan kamu akan mengenal dirimu. Kemudian, makin mengenal dirimu, kamu akan makin mengenal Allahmu. Teman-teman, ingat hal ini, jangan kamu sesat, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab, apakah persamaan antara kebenaran dengan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Kemudian teman-teman, teruslah hidup dalam kekudusan. Oke, nah teman-teman, di sini kita akan share link ulang kembali, karena waktu kita udah makin habis, kita akan reconnect lagi setelah ini. Kita akan masih lanjutkan dengan sesi pertanyaan dan jawaban. Oke, silakan admin. Makin mendekat sama Tuhan, makin kenal Tuhan, makin mengenal firman Tuhan, makin rajin lah intinya ke arah firman Tuhan. Nah itu udah benar, karena kan tujuannya memang saling bertumbuh. Nah tidak selain di rohani juga di karakter juga. Misalnya semenjak kita ketemu pasangan, kita lebih rajin. Contohnya, misalnya kita lebih semangat, ya kan? Pada bucin-bucin pasti ngerti lah ya. Maksudnya gimana? Jadi kalau lebih bertumbuh ke arah positif, ya itu berarti udah grow. Nah, jadi itu cara gampangnya. Kalau kita semakin positif, semakin rajin, apalagi dalam rohani juga, berarti itu udah benar. Nah, itu dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ko Didi atas opininya dan penjelasan lainnya. Sekarang aku mau nanya sama Cik Catherine di sebelah kanan aku. Halo Cik Catherine. Halo. Jadi Cik Catherine ini mewakili teman-teman kalian yang di luar sana yang masih jomblo. Tapi nggak harus tentang pacar lah ya. Kan kita punya teman, punya sahabat. Jadi aku mau nanya sama Cik Catherine ini apa sih? Atau mungkin ada pengalaman pribadi gitu sama temen, atau mungkin sebelumnya pernah pacaran? Waduh. Oke, silakan Cik Catherine. Oke, sebelum aku mulai cerita, mana nih yang tim jomblo? Halo, raise hand dong. Masa aku sendirian? Jadi, karena aku jomblo, aku sebenarnya punya 2 cerita sih. Satu tentang hubungan pacaran, satu tentang temenan nih. Mau yang mana dulu kira-kira? Aku sih lebih penasaran yang pacaran sih, Cek. Oh, pacaran ya? Jadi, aku cerita yang pacaran ya. Tapi, kalau yang pacaran ini bukan aku sendiri yang mengalami, tapi temanku. Tapi sebelum aku cerita, aku udah pastiin tanya ke dia, mau diceritain atau gimana. Terus dia emang udah kasih izin, dan dia mau cerita dia ini jadi pelajaran buat teman-teman semua. Oke. Jadi, aku punya teman. Aku sebut aja teman aku ini si A ya. Terus si A ini dulunya itu punya hubungan yang toksik juga. Akhirnya dia jadi anak yang introvert. Jadi anak yang pendiam gitu. Jadi setelah cukup lama diem di rumah, nggak punya teman, terus nggak punya siapa-siapa, dia masuk ke sebuah lingkungan yang baru. Terus di lingkungan yang baru ini, dia ketemu sama si B. Karena orang introvert ini kalau udah ketemu seseorang yang buat dia nyaman, terus buat dia tuh kalau ngerasa di dekat orang itu kayak udah bisa jadi diri dia sendiri, pasti dia udah percaya banget sama orang itu. Jadi singkat cerita, temen aku ini, si A sama si B ini pacaran. Awalnya emang si A sih yang
gimana ya, ngerasa nyaman, terus si B juga ternyata kasih respon yang positif, akhirnya mereka pacaran. Tapi yang jadi kekhawatiran kita semua atau yang jadi permasalahan dalam hubungan mereka ini, hubungan mereka tuh gimana ya? Yang ceweknya ini dianggap sama cowoknya itu, si B, sebagai pelampiasan nafsu doang. Jadi ya, aku kasih sedikit contoh kecil. Si A ini sering disuruh sama si B untuk mengirimkan foto-foto yang tidak senonoh, yang tidak sepantasnya lah dalam hubungan pacaran itu belum boleh sebenarnya. Jadi si A ngirimin foto sama si B buat jadi bahan pemuas nafsu si B aja. Dan si A, kenapa sih si A mau? Kenapa sih cewek ini kebanyakan mau? Karena cewek tuh ngerasa kalau, apalagi si A ini kan introvert, dia tuh ngerasa dia udah nggak ada harapan. Terus dia ngerasa dia emang udah percaya banget nih sama si B. Si B nggak mungkin deh kalau ninggalin dia. Nah, gitu. Jadi buat teman-teman, aku udah tanya ke teman aku, dan ini boleh dijadiin pelajaran buat teman-teman yang ada di rumah ya. Kalau hubungan yang udah nggak mengarah ke arah yang nafsuan, terus ke arah yang nggak baik, membawa kita tuh ke gimana ya, terikat lah sama dia. Kalau ngirim gitu kan artinya si cewek udah percaya banget, dan secara nggak langsung si ceweknya udah terikat banget kan sama dia kan. Nah, hubungan yang benar-benar mengikat ke arah yang nggak baik tuh sebaiknya ditinggalin aja sih kalau menurut aku. Kalau dari pacaran aja udah nggak baik, buat apa dipertahanin gitu. Karena menurut aku ya, kalau cowok benar-benar sayang sama kita, walaupun aku jomblo ya, kalau cowok benar-benar sayang sama kita, mereka tuh bakal ngejaga. Malahan jangankan untuk menyuruh kita mengirim foto yang tidak senonoh. Kalau kita pakai baju yang terbuka, kurang sopan, biasanya tuh bakalan dijaga banget tuh. Yang kayak, karena pertamanya ditanya gini, kenapa pakai baju kayak gitu? Nah, terus lebih baik pakai baju yang kayak gitu, yang lebih tertutup deh gitu, biar nyaman dilihat gitu. Gitu. Biasanya cowok yang jaga tuh kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau pacar kalian, ada sih cowok yang membebaskan untuk ya nggak mau ngatur, tapi enggak jadiin ceweknya itu pemuas nafsunya itu, it's okay lah. Ada yang berhubungan tuh macam-macam. Tapi kalau sampai emang dia yang suruh pakai baju yang kayak gitu, itu lebih baik ditinggalin aja sih. Jadi dia tuh cuma memanfaatkan kita aja sebagai perempuan. Terus yang kedua, kalau di hubungan pertemanan nih, aku rasa rata-rata dari kita sudah pernah mengalami. Contohnya, aku nih ada di salah satu lingkungan baru. Terus di lingkungan ini ada 5 orang yang berbeda. Jadi kalau tambah aku tuh jadi 6. Jadi singkat cerita, aku bergabung di lingkungan ini. Terus karena ada 5 orang, aku sebut aja si A, si B, si C, si D, dan si E. Awalnya, setelah cukup lama aku bergabung di situ, si A dan si B ini punya masalah sama si D dan si E ini. Terus si A dan si B ini kayak ceritain si D sama si E ini di depan kita semua. Terus dia jelek-jelekin lah, atau segala macam lah, atau gimana ya, pokoknya kalian pasti ngerti deh. Aku yakin kalian juga pasti pernah ngalamin ini. Terus setelah mereka jelek-jelekin, semuanya kembali normal, kembali seperti biasa, baikan lagi. Singkat cerita, aku yang punya masalah sama mereka. Aku yang punya masalah sama si A dan si B. Sebenarnya masalah kami tuh kalau dibilang rumit, enggak sih, cuma masalah-masalah biasa. Tapi penyelesaiannya yang enggak baik. Karena waktu aku punya masalah sama si A dan si B, si A dan si B ini malah cerita ke si D dan si E ini. Ngerti nggak? Jadi kalau di belakang aku mereka ceritain aku, pas di depan aku mereka ceritain orang lain gitu. Menurut aku itu hubungan pertemanan yang nggak baik.
menurut aku kalian nggak harus ninggalin lingkungan yang kayak gitu. Tapi kalian harus jadi orang yang berbeda di lingkungan itu. Justru kalian yang harus mengubah pola pikir yang kayak gitu. Dengan contoh kecil aja, kalau mereka cerita ke kalian nggak usah nanggapin aja. Kalian malah kayak ngingetin mereka, bukannya si D sama si E ini kayak gini. Nggak apa-apa deh, kan kita semua temenan. Kok gitu? Terus, kalau hubungannya udah kayak gitu, kalau mereka yang masih kayak gitu ya nggak apa-apa, kita nggak usah ikutan. Kita nggak usah harus meninggalkan, tapi kita jadiin diri kita sendiri itu sebagai contoh. Kalau menurut aku sih gitu. Sekian dari aku, terima kasih. Oke, terima kasih Cici Catherine atas ceritanya, pengalaman pribadi ya. Kita lanjut ke jawaban. Kita lanjut ke Q&A maksudnya. Jadi sebelumnya ini kita ada bikin polling di Instagram, bikin pertanyaan gitu atau cerita-cerita juga bisa. Nah, terus udah beberapa nih yang udah nanya. Tapi kalau misalnya kalian pengen nanya secara langsung dari sini sekarang juga, boleh. Kan di sini ada fitur chat ya di Zoom kita. Jadi kalian bisa tanya di situ langsung diketik aja. Oke? Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang udah ditaruh di Instagram kemarin. Jadi pertanyaan pertama contoh sama Semu ya yang jawab ya, minta tolong ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu, kalau kita ada di toxic relationship, bisa nggak kita mengakhiri toxic relationship itu dengan membawa pacar atau sahabat kita ke growing relationship, bukan dengan mengakhiri hubungan dengan orang itu? Silakan contoh atau Semu dijawab. Ya, teman-teman kalau teman-teman dalam relasi yang, maksudnya teman udah nyadar ya, toxic relationship. Jadi sebenarnya yang bahas toxic ini, relasi yang beracun ini banyak sekali di YouTube, di internet, situs-situs psikologi, udah banyak sekali yang buat. Dan mereka sangat menyarankan teman-teman mengakhiri. Karena teman-teman nggak bisa menolong diri kalian di sana. Ketika udah masuk ke dalam relasi yang toksik ini, apalagi dalam pacaran, masih terikat pokoknya. Terikat dan nggak bisa lepas. Teman-teman mesti minta tolong. Itu. Ya, seperti itu. Itu sih dari beberapa hal yang saya lihat dan saya perhatikan. Harus coba untuk lepas, tarik diri, pisah. Kalau nggak mau putus, pisahkan diri dulu. Tapi banyak kesaksian sih yang pisah, putus, nyambung lagi. Masuk lagi dalam relasi seperti itu. Dan mereka harus ditolong oleh psikiater ataupun orang-orang yang mengasihi mereka, yang perhatikan mereka, tarik mereka keluar. Seperti itu. Mungkin Semu bisa nambahin. Kalau menurut saya ya, mungkin toxic ini ada levelnya kali ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang bertanya tadi, kalian bisa menempatkan pasangan kalian ya, misalnya yang tanya ini yang dimaksud tuh pasangannya ya atau relasi kalian itu toksik yang bagaimana, yang kelas ikan teri atau ikan kakap begitu ya. Jadi bisa jadi yang masih kecil lah, masih dilarang ini itu, tapi saya bilang janganlah. Jadi misalnya masih kelas SD lah atau TK begitu ya. Nah mungkin kalau kalian orang yang, misalnya kalian yang cewek nih ya, yang lebih kuat begitu ya, kalian bisa ngomong, kalian bisa ngasih tahu ataupun bisa membawa dia lebih dekat sama Tuhan, lebih bertumbuh. Ya bagi saya pribadi masih ada kemungkinan bisa untuk jadi relasi yang growing begitu. Tetapi ingat satu hal, itu kemurahan Tuhan gitu ya. Jadi kalian jangan sok gini, aku pasti bisa ngajak dia jadi lebih baik. Itu sama aja pertanyaan yang seperti ini. Bisa nggak sih kalau ketika kami pacaran dia ngerokok, terus ketika kami nikah dia berhenti ngerokok? Impossible jawabannya ya, teman-teman ingat itu baik-baik. Jadi kalau memang dari awal dia sudah bagaimana, nikah nggak akan lebih baik. Jadi seperti yang sekarang aja udah puji Tuhan begitu ya, untung-untung begitu. Nah, jadi kalian ingat maksudnya yang tadi bertanya, pikir dulu baik-baik. Kalau memang
toksiknya udah parah, udah seperti yang anjuran tadi yang ada di slide tadi ya, kalian harus minta tolong atau putuskan. Tambahan dari saya, teman-teman kalau yang maksud relasi toksiknya ini sama-sama teman-teman dari gereja gitu, jadi teman-teman datang ke hamba Tuhan, minta tolong gimana memulihkan dan berelasi dengan baik dan hanya bertumbuh seperti itu, ya. Minta tolong ke contoh, minta tolong ke hamba Tuhan seperti itu aja. Oke. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan supaya tidak terjebak dalam toxic relationship? Silakan contoh atau semua. Oke, saya bantu jawab dulu ya. Supaya tidak terjebak. Nah, ya tadi udah diingetin ya di awal ya. Jadi kalian yang pertama, yang paling kami anjurkan ya sebagai hamba Tuhan ya, contoh sebagai pembina remaja pemuda, tentunya kalian itu mesti punya relasi yang baik, yang bagus dulu dengan Tuhan. Nah, kalau kalian udah mateng, istilahnya mateng, sudah dekat sama Tuhan, pasti radarnya itu kuat begitu. Kalian berteman dengan orang yang melenceng, dengan orang yang maksudnya bukan berarti nggak boleh berbeda dengan keyakinan dengan dia, berarti nggak boleh berteman, bukan ya. Tapi kalian lebih punya filter yang bagus begitu ketika kalian harus menjalin relasi. Oke, aku cuman bisa sampai berteman doang nih dengan dia nih, nggak bisa sampai sahabat begitu ya. Atau aku bisa nih sama dia nih sampai sahabat doang, nggak bisa sampai pacaran. Dia nggak bisa masuk ke dalam pacar bagi aku, karena ada prinsip yang aku pegang yang nggak cocok sama prinsipnya dia. Nah, jadi ada filter itu yang menjaga kita, akhirnya kita bisa memilih dengan tepat. Begitu. Jadi kita nggak sampai jatuh ke toksit gitu kan. Kalau kita udah dari awal udah banyak filternya gitu ya. Dari contoh mungkin ada tambahan? Saya sih melihat kayak gini. Jadi teman-teman kalau punya pacar yang toksit ataupun nanti calon pacarnya toksit, jadi gini, usahakan nah, usahakan jangan sampai dia menarik kamu dari teman-temanmu, gitu. Jadi membuat kamu tidak jadi diri sendiri. Nah, kalau dia udah menarik kamu jadi masuk ke dirinya dan lepas dari teman-teman dekatmu, baik di gereja maupun di sekolah ataupun di kuliah atau di kantor kerja, nah itu warning, waspada. Nah, udah mulai kalian harus bertanya kepada pasanganmu atau sahabatmu itu. Apa maksudnya ini? Kenapa aku ditarik ke dirimu, bukan tetap jadi diriku sendiri? Jadi itu tandanya. Teman-teman harus waspada seperti itu. Itu aja sih dari saya. Ada pertanyaan lagi nih, contoh satu lagi dari Hengki, dia baru nulis di Zoom tadi. Ya. Nanya dong contoh, gimana kalau awalnya sudah growth relationship, tapi pasangannya ini masuk ke toxic relationship. Toksiknya hanya lebih percaya sama temennya daripada pasangannya sendiri. Padahal temennya memberikan toksik untuk dia. Solusi untuk jadi growth relationship lagi itu gimana sih? Gitu. Saya sih dengan tegas mesti bawa pasanganmu ke hamba Tuhan. Jadi cerita pergumulannya, konfliknya seperti apa, terus bahas di sana. Nah, terus kita bisa lihat nanti bisa dibukakan lah. Oh, salahnya di mana, harus seperti apa, dan keputusan akhirnya gimana? Bisa lanjut atau enggak? Tapi harus ada orang yang ketiga, yang pembina, yang lebih senior rohani, atau lebih mengerti tentang relasi kalian, hanya bisa menjelaskan dan menolong kalian. Itu sih. Nah, gini, untuk yang pertanyaan Hengki ini boleh disebut nama ya, karena sudah chat gitu ya. Kan gini ya, jadi pacarnya ini, misalnya ini si cewek ya, ini Hengki yang bertanya ya, jadi pacarnya ini diperhadapkan dengan
dua begitu ya, satu temen, satu pacar. Jadi satu komunitas yang memberikan toksit, nah pacarnya ini enggak begitu ya, maksudnya ya dia maunya baik begitu ya. Nah otomatis yang cewek ini berada di tengah-tengah, nah dia harus memilih memang. Nah jadi Hengki, maksudnya ya ini kamu harus tanya begitu ya, maksudnya dengan pacar kamu ini bukan suruh dia milih itu ya, tetapi coba ajak untuk membuka pikirannya, toksit apa yang sudah disuntikkan ke dalam pikiran dia, ke dalam perilaku dia begitu. Jadi coba ajak untuk berpikir, untuk benar-benar maksudnya untuk memilih dan memilah begitu ya, benar ya, mana yang benar mana yang salah begitu. Nah, jadi itu bisa diajak diskusi gitu ya, ngomong misalnya toksit apa itu yang misalnya sangat mempengaruhi ya, maksudnya racun yang sangat kuat begitu ya, yang dia beri yang sudah dikasih ke pacarmu itu gitu ya. Nah, itu coba dibahas begitu. Tapi andai kata nih ya, andai kata kalau si cewekmu itu udah maksudnya enggak apa ini ya, maksudnya enggak apa-apa lah, aku enjoy kok dengan teman-temanku yang seperti ini dan itu. Nah, kamu perlu ini dulu, maksudnya kasih waktu dia untuk pemulihan, tapi dengan cara ya mungkin minta tolong hamba Tuhan untuk membantu dia ataupun komunitas yang sehat untuk mendekati pacar kamu begitu ya. Tapi tentu ini tidak mudah ya, karena untuk terbuka itu perlu komunitas yang dipercaya gitu ya. Itu aja sih. Apakah jawaban kami cukup menjawab? Apakah ada yang mungkin masih ganjel gitu, perlu dipertanyakan? Ya, thank you ya untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi nih, terakhir. Ya. Semu sama contoh. Kalau misalnya punya pengalaman buruk dalam relasi dengan pacar dan masih membekas sampai sekarang, gimana solusinya? Dan bekasnya itu bikin ada rasa takut untuk hubungan dengan orang lain. Itu pasti trauma ya. Trauma itu nggak gampang untuk dihapus gitu ya, nggak cuman kayak salah tulisan terus ditip X begitu ya. Jadi trauma itu memang harus perlu waktu untuk pemulihan. Dengan cara apa? Konseling. Konseling itu ya ngobrol, benar-benar yang terbuka begitu ya. Karena gini, pemulihan atau penyembuhan itu akan terjadi ketika kita berani membuka diri. Nah, dulu trauma karena relasi yang rusak misalnya, atau relasi yang tidak sehat, atau mungkin sampai jatuh ke dalam seksual begitu ya, harus ngomong. Karena apa? Kalau nggak ngomong, dosa itu akan menghantui kamu begitu, sehingga kamu nggak akan bisa menjalin relasi berikutnya yang sehat. Karena trauma itu akan terus menghantui kamu loh kotor, kamu loh sudah cacat, kamu loh sudah nggak perawan misalnya, atau kamu sudah nggak berjaga. Nah misalnya seperti itu ya. Jadi itu akan terus terngiang-ngiang di telingamu sampai kamu ketika mau menjalin relasi yang baru, kamu akan didakwa sama si iblis gitu. Kamu nggak malu seperti ini seperti itu. Gitu ya. Jadi perlu konseling untuk menyelesaikan trauma itu, dan perlu waktu, enggak singkat ya. Jadi kalau orang-orang yang seperti ini saya sarankan tidak pacaran dulu, maksudnya setelah putus dengan pacarnya yang bikin trauma itu, dia harus punya jeda waktu untuk enggak pacaran dulu, untuk menyelesaikan traumanya dulu. Baru setelah sudah pulih baru bisa menjalin relasi yang sehat gitu. Ada tambahan dari contoh? Ya, oke. Cukup. Oke. Jadi, tapi ini ada yang nanya lagi sih sebenarnya, yang Hengki tadi dia lanjut nanya. Apa begitu lemah filter seorang perempuan untuk bisa membedakan mana yang benar dan yang salah? Yang tadi ya. Ya. Tergantung ya, tergantung cewek itu ya.
Nah, kalau memang dari dulu waktu sejak kecil di keluarganya nggak dibiasain untuk memilah gitu ya, mana yang benar, mana yang salah, dia akan kesulitan. Dia akan kesulitan sekali untuk memfilter mana yang dia harus telan, mana yang harus dimuntahkan begitu. Jadi tergantung jawabannya, nggak selalu semua sama begitu, atau lemah semua, enggak begitu ya. Biasanya sih gini, karena kan cewek itu kan bawaannya pakai perasaan. Nah, sangat kuat dipengaruhi kalau pakai perasaan. Jadi kalau temennya udah ngomong, udah emosi gitu, terus udah sedih gitu, jadi dia merasa itu kebenaran seperti itu. Nah, butuh temannya yang cowok yang menolong untuk mengajar dia memikirkan, benar nggak sih? Apakah seperti itu benar? Logikanya benar nggak gitu? Jadi butuh pandangan sahabat cowok yang lain. Jadi jangan sampai pertimbangan itu dari orang-orang yang dekat sama dia dan memang yang benci ataupun tidak senang sama pacarnya gitu, dan ya mungkin butuh pertimbangan lain lah seperti itu. Oke, ada tambahan sedikit dari Cek Catherine. Untuk Hengki, kayaknya benar-benar sayang sama pacarnya ya. Kalau menurutku, kalau kalian sempat berhubungan atau punya hubungan yang grow up, dan kalian tiba-tiba nih beralih ke hubungan yang toksik, karena kalian udah pernah punya hubungan yang grow up, nggak susah buat kembali ke hubungan yang grow up lagi. Jadi buat Hengki ya, kalau benar-benar sayang sama pacarnya, kuncinya jangan egois aja, dengerin gitu. Karena cewek tuh kadang-kadang punya ego yang nggak bisa cowok tuh ngerti. Nah, kalau kamu benar-benar sayang, karena kalian udah pernah punya hubungan yang grow up, kalian pasti bisa kembali kok, tapi pelan-pelan. Semangat. Setuju. Oke. Jadi sekian Q&A kita hari ini. Terima kasih Semu Yulia, terima kasih Contoh Mori, Ya, terima sama-sama. kasih Kodidi, terima kasih Cek Catherine atas waktunya. Semoga semuanya tadi bisa jadi bahan pertimbangan kita untuk memilih-milih lagi, terus kita lebih jadi bijak lagi dalam menjalin hubungan spesial, entah itu pacaran atau sahabatan. Oke, sebelum kita selesaikan Zoom ini, kita berdoa dulu. Contoh Mori, silakan pimpin doa. Mari kita doa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini kami bisa bersama-sama berkumpul dan membahas topik yang penting dalam relasi yang Tuhan berikan kepada kami dengan orang-orang yang terdekat dengan kami, sahabat kami maupun pacar kami. Kami rindu menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam Tuhan dan bertumbuh dalam relasi. Kami makin dewasa Tuhan, makin mirip dengan Engkau. Biarlah Tuhan menolong kami, memberikan kepekaan kepada kami untuk mengenali relasi-relasi yang kami jalani. Berkati kami Tuhan dan berkati setiap kawan-kawan yang udah mengikuti acara ini. Bila Tuhan boleh menguatkan mereka dan memberikan mereka hikmat dalam berelasi. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman yang udah gabung Zoom. Sampai Thank you, jumpa teman-teman. lagi di acara selanjutnya. Oke. Bye-bye. Dadah.